Puji Tuhan, pagi ini kita lanjutkan seri Daniel. Ya saudara, saya tidak dapat berhenti menekankan betapa pentingnya kitab Daniel, bukan saja penting, begitu luar biasanya kitab Daniel. Dan Tuhan Yesus sendiri selalu mengutip ya kitab Daniel baik di dalam sebagai identitasnya sebagai anak manusia, dan lebih-lebih lagi tentang kerajaannya dan juga nubuatan yang di dalam kitab Daniel ini. Dan hari ini kita akan melihat bagian di mana kita akan melihat seperti saya katakan, ini visi yang terakhir, kelima, di mana Daniel terima tentang akhir zaman. Dan ciri khas dari kitab Daniel ini adalah nubuatan atau visi yang diterima sangat terperinci, saudara. Sedemikian terperincinya sehingga saudara sejarawan tidak percaya bahwa ini adalah sesuatu yang diterima sebelum sejarah itu terjadi. Namun seperti saya katakan, Tuhan kita yang maha tahu telah menulis segala sesuatu sebelum sejarah itu terjadi. Dan pasal Daniel 11 minggu lalu kita bicarakan tentang bagaimana antikristus itu akan muncul di akhir zaman. Salah satunya dia adalah seorang yang tidak ada latar belakang politik atau yang elit istilahnya, tetapi tiba-tiba dia muncul dan dan menduduki kursi kepemimpinan, dan kemudian diberikan pasukan, saudara. Dan di mana saja dia bertempur, kelihatannya dia selalu menang, ya. Dan sebelum itu kita melihat bahwa sebelum dia muncul di Yerusalem, nah inilah minggu yang kita akan bahas, yaitu hari di mana pertengahan masa dari akhir masa itu, di mana antikristus akan mulai memimpin pasukannya untuk menyerbu Yerusalem. Dan ini merupakan kejadian yang sangat-sangat penting, sebab berkali-kali kita dapat melihat Tuhan Yesus mengutipnya, dan berkali-kali dalam 5 visi ini Daniel pun boleh dikatakan terus menyatakannya. Jadi memang ada hari-hari tertentu di dalam sejarah manusia ini, khususnya di pertengahan dari masa terakhir itu, merupakan hari yang amat-amat ditekankan, yang selalu diulangi supaya umat Tuhan mengetahui apa yang akan terjadi, saudara. Dengan maksud untuk mempersiapkan kita semua bahwa apa yang akan terjadi. Nah, saudara, figur antikristus ini kita tidak membesarkan lebih dari Tuhan Yesus, tetapi munculnya atau asal-usul bagaimana dia muncul dan dia menguasai itu merupakan peristiwa yang amat-amat penting. Sebab dia akan mempengaruhi bukan saja seluruh dunia, dia akan mempengaruhi besar terhadap umat Tuhan, khususnya orang Yahudi, umat Israel, dan gereja Tuhan, saudara. Jadi kita tidak boleh katakan, ini antikristus adanya di Timur Tengah, sepertinya jauh dari kita, tidak ada pengaruhnya. Tapi kenyataannya, saudara, pengaruhnya besar. Seperti saya katakan, dia merupakan figur yang memimpin garis keras dari agama Islam, ya, yang mewakili garis keras ini, saudara, yang mendukung teroris dan sebagainya, yang mengikuti perintah-perintah yang ada di ayat Al-Quran, di hadis, yang khususnya menentang atau menganiaya umat Israel dan juga umat Kristen, ya. Jadi kita melihat dampak atau suatu simbol, yaitu Hagia Sophia yang ada di Turki, gereja yang dibangun yang salah satu mewah, yang lama, yang kuno, yang besar, itu barusan diambil alih dan dijadikan masjid. Dan kemudian
Presiden Erdogan tidak segan-segan menyatakan tujuan berikutnya adalah Temple Mount, ya, yaitu di Israel yang mereka akan menguasai, saudara. Jadi menurut saya pribadi, Erdogan adalah seperti seorang yang mempersiapkan kedatangan antikristus ini. Seperti saya katakan juga, saudara, banyak hal ya di dalam kerajaan setan itu meniru kerajaan Kristus. Kalau pertama kali datang Tuhan Yesus, sebelum dia datang mempersiapkan Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus pertama kali, maka kita juga melihat hal yang serupa, bahwa ada juga orang-orang antikristus yang sebelumnya mempersiapkan munculnya antikristus. Dan pribadi saya percaya Presiden Erdogan adalah orang yang mempersiapkan jalan untuk munculnya antikristus, saudara. Sebab ideologi dan visi yang dia bicarakan itu semuanya, saudara, menunjuk akan kerajaan antikristus di akhir zaman. Oleh sebab itu, kenapa saya mau katakan ini merupakan masa atau saat-saat yang amat-amat gimana yang saya katakan, yang amat-amat penting dalam sejarah. Sebab kita juga harus persiapkan diri kita, ya, supaya mengetahui apa yang akan terjadi. Oleh sebab itu tidak kebetulan, saudara, kita membahas kitab Daniel. Semua ini sesuai dengan waktunya Tuhan. Saya percaya inilah saatnya kita dapat mengerti lebih dalam lagi dan melihat dengan mata kita sendiri bagaimana nubuat Tuhan digenapi persis di depan mata kita, saudara. Tentunya saya berharap saudara dapat melihat semua ini dari kacamata firman Tuhan, maka saudara melihat Allah kita yang lebih dahsyat. Ya, sebelum segala sesuatu sebelum terjadi, saudara, dia telah menuliskannya semua itu bagi umatnya. Saya harus terus menekan, saudara, kita menekankan kebesaran Tuhan kita, ya, bukan kebesaran antikristus atau setan. Sebab pada akhirnya kita akan melihat tetap Tuhan yang menghakimi dan menjatuhkan dan mengalahkan, ya, tentara atau pasukan antikristus ini yang jahat. Mari kita melihat, saudara, mulai dari ayat 31. Minggu lalu kita bicarakan dari ayat 20 sampai ayat 21 sampai 31 sampai 30, merupakan mungkin ya 3,5 tahun yang pertama yang bagaimana, atau lebih dari sebelumnya itu, ya, berarti menceritakan, menggambarkan atau menubuatkan bagaimana antikristus muncul di panggung dunia ini, saudara. Dan sesungguhnya saya yakin sangat dekat atas kemunculannya. Dan di ayat 31 kita melihat apa yang akan terjadi. Mari kita baca sebelumnya, saudara, ayat 31 Daniel pasal 11. Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus. Benteng itu menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Dan orang-orang bijaksana di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti. Tetapi untuk beberapa waktu lamanya mereka akan jatuh oleh karena pedang dan api, oleh karena ditawan dan dirampas. Sekalipun hanya 3 ayat, saudara, tetapi menggambarkan hal-hal yang begitu banyak, saudara. Yang pertama, saudara, tentaranya akan muncul. Ini dikutip oleh Tuhan Yesus di Lukas pasal 21, ya, saudara. Mari kita melihat dahulu Lukas pasal 21.
Tuhan Yesus katakan, saudara, 21 ayat 20. Seperti saya katakan, Tuhan Yesus kutip langsung dari kitab Daniel. Dikatakan, apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ya, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Jadi kita melihat persis, ya, sebelum 3,5 tahun atau di tengah-tengah masa terakhir, tentara antikristus itu mulai kepung Yerusalem. Ini bukan sesuatu yang sudah terjadi di setelah Masehi tahun 70, tetapi ini juga menunjukkan sesuatu yang serupa akan terjadi di akhir zaman, saudara. Sebab Tuhan Yesus secara khusus bicarakan hal ini tentang akhir zaman, ya, saudara, ya. Sebab kenapa? Sebab dikatakan di sini, saudara, Lukas 21 ayat 21, pada waktu itu orang-orang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu, sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan di Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu, atau genaplah bangsa-bangsa non-Yahudi, Gentiles, ya. Jadi kita melihat, saudara, pertama, kenapa nubuatan ini belum digenapi? Karena, saudara, kalau itu misalnya digenapi pada tahun 70 setelah Masehi, kita melihat gereja masih ada, saudara, ya. Berarti kasih karunia Tuhan terhadap bangsa-bangsa non-Yahudi itu masih dinyatakan kepada kita. Tetapi di sini dikatakan, ya, pada saat itu terjadi, maka terjadilah suatu penganiayaan yang amat besar, yang sebelum terjadi, yang belum pernah terjadi di sejarah manusia. Itu yang Tuhan katakan. Dan di sini kita melihat bagaimana Antikristus itu mengepung Yerusalem, dan kemudian banyak membunuh, menawan, dan Tuhan katakan kabur dari sana. Jangan kembali ke kota Yerusalem. Jangan kembali ke kota, tetapi kaburlah, pergilah, larilah, sebab penganiayaan itu akan sangat besar, saudara. Ini sesuatu yang sangat sulit untuk kita terima, dan kita tahu ini akan terjadi bukan saja di nantinya kepada umat Yahudi, tetapi juga seperti yang dikatakan di Wahyu 12, bahwa setelah naga itu berusaha untuk memusnahkan umat pilihan Tuhan, bangsa Yahudi, kemudian dia juga akan mulai menganiaya umat di luar non-Yahudi itu, yaitu gereja Tuhan yang memanggil Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, kita melihat di sini Lukas 21, ya, adalah penyataan yang lebih lanjut yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita atas kitab Daniel ini, saudara. Yaitu di pertengahan, kira-kira sebelum pertengahan masa yang terakhir, saudara, maka kita melihat Yerusalem mulai dikepung, yaitu sebelum pertengahan ini, ya, saudara, ya. Dan kemudian apa yang terjadi, kita melihat dalam gambar ini, kita melihat mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari, dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Nah, seperti yang saya katakan, pada saat itu saya percaya
Ya, bait Allah yang ketiga sudah dibangun dan kemudian umat Israel juga sudah mulai membawa korban bakaran seperti zamannya Musa, seperti saya katakan, dan mereka mulai melakukannya, tetapi persis di 3,5 tahun Antikristus menghentikannya, masuk dan menghentikannya dan membinasakannya. Jadi kita melihat ini merupakan peristiwa yang diulang-ulangi dalam nubuatan bahwa apa akan yang terjadi. Dan ini adalah hal yang amat-amat sangat penting, ya, untuk kita mengetahui, saudara, khususnya saat-saat ini, untuk kita mempersiapkan apa yang akan terjadi di masa mungkin yang tidak terlalu lama akan terjadi. Nah, ayat 32 kita lanjutkan, saudara, ya. Apa dikatakan? Orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Di sini Tuhan juga menyatakan, saudara, ini baik, saya percaya ini juga menunjukkan kepada umat Israel yang tidak sungguh-sungguh, ataupun juga umat Tuhan yang tidak tulus mengikut Tuhan, atau yang berlaku fasik, ya dikatakannya. Berarti mereka tidak mengenal Tuhan secara pribadi, tetapi hanya di luar saja, yang tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dikatakan dibujuk, saudara. Berarti saat-saat itu mungkin keadaan sulit, susah, dan tentunya banyak orang kehilangan iman mereka, seperti 2 Tesalonika katakan, banyak orang murtad, saudara. Nah, ini terjadi pada saat-saat seperti ini, di mana, saudara, keadaan mungkin ekonomi susah, keadaan situasi politik susah, ya sudah tertekan, sehingga mereka tidak teguh atau tidak tekad mengikut Tuhan, dan Antikristus ini mengenal, dan dia mulai memujuk mereka, ya, dengan kata-kata licin, berusaha menjatuhkan mereka, murtadkan mereka, saudara. Ya, kita melihat saat-saat itu adalah sangat-sangat sulit, tetapi Tuhan katakan hanya umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Jadi saat-saat itu bagi umat yang kenal Tuhan, saudara, mereka tidak akan digoyahkan atau tidak akan dibujuk sehingga menjadi murtad, tetapi mereka justru akan menjadi kuat. Kuat dalam apa? Ya, kuat bahwa mereka tekad mengikuti Tuhan Yesus, dan kedua, mereka akan melakukan perkara yang besar. Jadi di saat itu kita melihat juga umat-umat Tuhan yang setia justru akan melakukan perkara yang besar, menginjil, membebaskan, memenangkan, memberi pengertian bagi orang-orang yang saat itu mungkin ke dalam kebingungan. Nah, umat-umat Tuhan ini yang Tuhan pilih di akhir zaman memegang peranan yang amat penting, saudara. Karena itu, saudara, kita harus kita siapkan diri untuk mengenal Tuhan secara pribadi, lebih dekat. Dan Tuhan memberikan kita waktu saat-saat ini, ya, bukan suatu kebetulan, tetapi saat-saat di mana kita banyak waktu, ya, untuk mencari wajah Tuhan. Ya, kita tidak ada aktivitas gereja, tetapi disinilah kita justru menyibukkan diri kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Ayat 33, jadi di sini Daniel diberikan, ya, pengetahuan tentang umat Tuhan di akhir zaman. Ada sebagian besar yang murtad, saudara, karena mereka tidak tulus, tidak sungguh mengikut Tuhan, tetapi ada sebagian yang luar biasa, yang mereka kenal Tuhan secara pribadi, secara intim. Mereka lah yang akan melakukan perkara yang besar. Hendaklah kita semua adalah bagian dari umat yang mengenal Tuhan dan melakukan perkara yang besar. Dan dikatakan ayat 33, orang-orang bijaksana di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti. Ya.
Tetapi untuk berapa waktu lamanya mereka akan jatuh oleh karena pedang dan api, karena oleh ditawan dan dirampas. Dan tentunya saat itu, saudara, orang-orang yang melakukan perkara besar akan memperingatkan kepada mereka supaya jangan ikut antikristus, supaya pegang teguh kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Ini dikatakan terjadi suatu, menurut saya ini terjadi suatu kebangunan rohani, saudara. Ya, membuat banyak orang lahir baru, membuat banyak orang yang meninggalkan sistem antikristus, tetapi memeluk Tuhan Yesus. Saya percaya inilah yang akan terjadi, kebangunan rohani di tengah-tengah kesulitan. Tentu ada harga yang dibayar bagi orang-orang yang memberitakan Injil, yang memberitakan kebenaran kepada mereka. Maka dikatakan untuk berapa waktu lamanya mereka akan jatuh oleh karena pedang dan api, saudara. Ini juga merupakan penggenapan atau penubuatan yang serupa yang ditulis di kitab Wahyu pasal 6, saudara. Ya. Pasal 6, pada saat meterai kelima terbuka, mereka melihat jiwa-jiwa yang disembelih, yang berseru kepada Tuhan, kapan Engkau membalas mereka yang membunuh kami. Ya, ini merupakan hal yang terjadi di akhir zaman. Seperti saya katakan, orang-orang yang kuat dan melakukan perkara dalam mereka juga yang mencinta Tuhan lebih dari segalanya, lebih dari nyawanya sendiri. Ini adalah saat-saat yang luar biasa, saudara, yang terjadi di akhir zaman, yang juga sebelumnya di dalam sejarah gereja pernah terjadi di zamannya rasul-rasul, permulaan gereja mula-mula. Terjadi kebangunan rohani, tetapi juga terjadi penganiayaan yang besar. Namun saudara, penganiayaan di akhir zaman ini akan lebih besar lagi. Ini sesuatu yang mungkin sulit bagi kita semua untuk terima, tetapi ini merupakan suatu kebenaran yang harus disampaikan. Maksudnya cuma satu, saudara. Peganglah teguh Tuhan Yesus, ya. Jangan menyangkal, tetapi menjadi berani. Apapun yang terjadi, saudara, dunia adalah tempat sementara. Jadi saudara, saya mau saudara pada saat-saat ini kita mengerti, bukan menjadi takut, tetapi justru mengenal bahwa sebelum segala sesuatu terjadi, Tuhan telah mengetahui segalanya. Nah, ayat 34 dikatakan, sementara jatuh mereka akan mendapat pertolongan sedikit, dan banyak orang akan mengabungkan diri kepada mereka secara berpura-pura. Waduh saudara, di akhir-akhir ini banyak hal-hal yang munafik. Jadi pada saat mereka dianiayai, tidak tahu dari mana, ya, diberikan kelegaan mungkin oleh Tuhan untuk sementara waktu, baik itu oleh Tuhan atau oleh musuh untuk memancing. Tetapi dikatakan sementara banyak anak-anak Tuhan ini jatuh, dibunuh, ditawan, tiba-tiba mereka dapat pertolongan. Dan dalam pertolongan ini banyak orang akan bergabung diri kepada mereka, kepada anak-anak Tuhan, orang-orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Ini banyak juga yang mengikut, tetapi bukan dengan hati tulus, saudara. Ya, dikatakan dengan pura-pura. Di sini adalah masa yang sulit, di mana banyak tipu muslihat terjadi, dan tentunya pengkhianatan terjadi di antara mereka. Makanya dikatakan ayat 35, sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh atau akan dibunuh, akan dikhianat sehingga dibunuh. Supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka. Waduh, ini api yang membakar di akhir zaman ini sangat-sangatlah sulit, saudara. Membuat umat Tuhan harus sungguh-sungguh 100% dipimpin oleh Roh Kudus, mempunyai discerning spirit
atau roh yang membedakan, membuat umat Tuhan harus sangat bijak siapa yang mereka bisa percaya, melangkah yang dimana dipimpin Roh Kudus. Ini sangat sulit sebab dikatakan pada saat itu akan terjadi pengkhianatan. Tuhan izinkan itu terjadi sehingga ada kemurnian lebih lagi. Sebab saudara, sebelum pengangkatan, sebelum rapture terjadi, gereja itu akan lewati api pengudusan. Nah, ini salah satu api pengudusan. Nah, saudara, kita tahu bahwa gereja itu tidak diangkat sebelum ini terjadi. Nah, ini terjadi adalah untuk memurnikan, ya, dikatakan di sini, untuk disaring, saudara, sehingga mereka yang diangkat adalah mereka yang layak menjadi mempelai wanitanya Kristus. Haleluya, saudara. Ya, luar biasa, saudara. Tetapi dikatakan, ya, sampai pada akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Ini jelas di Wahyu pasal, mari kita lihat terdahulu, saudara, Wahyu, ya, sedikit supaya kita melihat bahwa nubuatan di kitab Daniel ada kaitannya dengan Wahyu dan saling memberikan penjelasan yang jelas, saudara. Di pasal 6 dikatakan, saudara, ayat 9, ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah. Inilah yang sama, ya, nubuatan yang sama, visi yang sama yang dinyatakan oleh Daniel ayat-ayat tadi. Dan dikatakan mereka telah dibunuh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Ayat 11 mengatakan, dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga tetap genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sampai sama seperti mereka. Nah, kita melihat, saudara, dikatakan waktunya belum tiba. Di pasal 11 tadi Daniel katakan waktunya belum tiba, tetapi di Wahyu dikatakan jumlahnya masih belum digenapi. Jadi kita bicarakan ini dua hal, membicarakan hal yang sama, ya. Yang sama, bahwa segala sesuatu terjadi itu semua adalah Tuhan yang rancangkan, saudara. Ya, saya mau kita semua semangat, saudara, bahwa semua yang terjadi, saudara, bukan di luar penguasaan Tuhan. Tuhan tetap berkuasa dan Tuhan tetap bekerja, saudara, di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, jadi kita melihat di beberapa ayat ini, di pertengahan setelah terjadinya antikristus masuk ke bait Allah, membinasakan, menyesatkan, dan kemudian mulai menganiayakan umat Israel, dan sekaligus juga nggak lama dia juga akan menganiaya umat-umat yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan kita melihat banyak orang yang menjadi korban, hanya dibuang. Terjadi sekali lagi seperti yang saya katakan, ya, umat Israel terbuang ke berbagai bangsa-bangsa, saudara. Terjadi suatu seperti halnya terjadi umat Israel di Mesir, kali ini mereka dibuang di berbagai bangsa. Dan akhirnya tentunya Tuhan akan kembali dan membebaskan mereka lagi dari tawanan. Nah, itu akan terjadi juga di 3,5 tahun yang kedua ini, saudara. Ayat 36, saudara, dikatakan raja itu, ya tentunya dibicarakan tentang antikristus, akan berbuat sekehendak hati. Ia akan meninggikan dan membesarkan dirinya terhadap setiap Allah. Ya. Ini adalah sifatnya. Memang setan dari dulu maunya disembah sebagaimana Allah disembah.
Dari dulu dia mau menjatuhkan Tuhan Allah kita, menjadikan dirinya sebagai Allah. Tentunya tidak berhasil karena dia hanya seorang malaikat. Tetapi karena hatinya tinggi, sombong, sehingga dia anggap dia bisa menjatuhkan Allah dan menduduki tahta Allah. Tapi kenyataannya tidak demikian. Dan raja ini sama, ya, dia akan berbuat sekehendak hati, saudara. Jadi kita melihat ciri-ciri antikristus dan mereka yang di dalam kerajaan, raja-raja dalam kerajaan yang sebelumnya. Ada satu ciri yang sama seperti katakan, mereka hanya melakukan kehendak diri sendiri. Oleh sebab itu Tuhan ajarkan kita di dalam doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kita hidup tidak untuk melakukan kehendak kita, melainkan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Kehendak Allah Bapa kita. Ini makanya sangat bertolak belakang dengan kerajaan antikristus. Apa yang dia lakukan? Saudara lihat, ia akan meninggikan diri dan membesarkan dirinya terhadap setiap Allah. Juga terhadap Allah yang mengatasi segala Allah, ia akan mengucapkan kata-kata yang tak senonoh sama sekali. Nah, ia akan beruntung sampai akhir murka itu, sebab apa yang telah ditetapkan akan terjadi. Dia bukan saja membesarkan diri sendiri atas segala Allah, dia lebih hebat, dia membesarkan dirinya daripada Tuhan Allah kita. Allah yang sesungguhnya, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi saudara, kalau saudara dengar hal-hal seperti itu, janganlah saudara terkejut. Sebab inilah roh antikristus yang selalu ingin membesarkan namanya. Setan yang selalu mau meninggikan namanya di atas Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan juga para Allah nenek moyangnya tidak akan diindahkannya. Baik pujian orang-orang perempuan maupun Allah manapun juga tidak akan diindahkannya. Ya, boleh dikatakan dia tidak kenal, dia tidak takut akan Allah siapa juga. Tidak ada takutnya. Yang dia indahkan hanya dirinya sendiri, dan dia hanya membesarkan dirinya sendiri. Ayat 38, tetapi sebagai ganti semuanya itu, ia akan menghormati dewa benteng-benteng, dewa yang tidak dikenal oleh nenek moyangnya akan dihormatinya dengan membawa emas dan perak dan pertama dan barang-barang yang berharga. Di sini bicarakan saudara, dia tidak menghormati Allah yang mungkin yang kita kenal, saudara, ya baik di berbagai agama, itu semuanya enggak dihormati. Dia tidak menyembah itu, tetapi yang dia sembah adalah dewa, dikatakan dewa benteng-benteng. Berarti dewa yang berperang, kekerasan. Di situ dia menyembah. Ya lucu, saya juga bingung. Dia antikristus tetapi dia juga menyembah dewa-dewa yang mungkin yang kita tidak kenal. Dikatakan di situ ia akan bertindak terhadap benteng-benteng yang diperkuat dengan pertolongan dewa asing itu. Saudara, di sini kita melihat lewat penyembahan, tentunya saya percaya itu lebih dari okultisme, tetapi di dalam pengabdiannya kepada Allah-Allah ini, dia mendapatkan kuasa ilahi, saudara. Sebagaimana umat Tuhan mendapat pengurapan dari Roh Kudus, dia juga mendapat kekuatan ilahi dari roh-roh jahat ini, saudara. Sehingga dia dapat menghadapi benteng-benteng yang diperkuat dengan pertolongan dewa asing. Siapa yang mengakui dewa ini akan dilimpahi kehormatan, ia akan membuat mereka menjadi berkuasa atas banyak orang dan kepada mereka akan dibagikannya tanah sebagai upah. Jadi dia pun mengajak banyak orang untuk menyembah dewa ini, saudara. Dan bagi mereka yang menyembah dewa ini, dia berikan upah, saudara. Bahkan diberikan tanah. Berarti di sini, saudara, kita melihat dia juga merebut jiwa-jiwa, ya, merebut mereka untuk menyembah berhalanya dia sendiri. Bahkan diberikan upah jika mereka menyembah Allahnya, saudara. Di akhir-akhir ini, saudara, yang
Sesuatu yang bernilai bukanlah harta lagi, saudara. Tetapi iblis pun tahu. Saya mau mengajarkan hal ini yang penting sekali, saudara. Allah dan setan ada satu yang sama. Apa yang sama? Mereka menghargai jiwa, saudara. Bagi Tuhan Yesus, bagi Allah kita, Dia begitu mengasihi jiwa sehingga Dia berkorban supaya kita tidak binasa. Tapi bagi antikristus dan setan, mereka merebut jiwa supaya mereka binasa. Jadi saudara, di akhir-akhir ini yang kita melihat tidak lain di antara kedua kerajaan ini, kerajaan antikristus dan kerajaan Allah, mereka berperang. Untuk apa? Berperang untuk mendapatkan jiwa. Kita di ada pihak di dalam kerajaan terang, kita berperang juga, berdoa untuk merampas jiwa-jiwa masuk dalam kerajaan terang, saudara. Ayat 40 kita berusaha sudah selesaikan, Daniel pasal 11 ini. Tetapi pada akhir zaman Raja Negeri Selatan akan berperang dengan dia, dan Raja Negeri Utara itu akan menyerbunya dengan kereta dan orang-orang berkuda dan dengan banyak kapal, dan ia akan memasuki negeri-negeri dan menggenangi dan meliputi semuanya seperti air bah. Jadi kita melihat negeri selatan itu, yang seperti saya katakan adalah Mesir. Dari situ dia mulai menyerang, ya, mengadakan peperangan terhadap kerajaan utara ini, yaitu kerajaan antikristus. Tetapi negeri selatan ini tidak sanggup menghadapinya. Kalau saya melihat karena kekuasaan dari kerajaan antikristus lebih besar, ya. Pasukannya lebih canggih, saudara, dan tidak dapat bertahan melawan mereka. Dan dikatakan 41, dikatakan apa tadi? Mengenangi dan meliputinya semua seperti air bah. Begitu luar biasa. Berarti pasukannya itu besar ya kelihatannya. Sehingga pada saat dia menyerang ke negeri selatan itu seperti air bah. Saudara bayangkan, berarti mereka sangat besar pasukannya yang ada di dalam antikristus ini. Mulainya kecil, tapi makin hari makin besar. Nah, ia katakan ia akan menguasai harta benda emas dan perak dan segala barang berharga di negeri Mesir, ya kan, lihat kan? Dan orang Libya serta orang Ethiopia akan mengikuti dia. Tetapi kabar-kabar dari sebelah timur dan dari sebelah utara akan mengejutkan hatinya, sehingga ia akan keluar dengan kegeraman yang besar untuk memusnahkan dan membinasakan banyak orang. Jadi pada saat itu, saudara, apa yang terjadi? Dikatakan Mesir, Ethiopia sebenarnya, dan Libya itu akan jatuh di bawah tangannya atau takluk di bawah tangannya. Saudara ingat 10 tanduk, ya, pada saat dia bangkit 3 tanduk itu runtuh, ya. 3 tanduk itu merupakan 3 negara yang saya percaya tidak lain adalah Mesir, Ethiopia, dan Libya. Yang sebenarnya bukan Libya, ya, sebenarnya bukan Ethiopia kalau nggak salah, sebenarnya Sudan kalau nggak salah, tapi ya nggak apa-apa. Ada 3 negara yang luput setelah dia bangkit. Tetapi dikatakan kabar-kabar dari sebelah timur, dari sebelah utara akan mengejutkan hatinya, sehingga ia akan keluar dengan kegeraman besar untuk memusnahkan dan membinasakan banyak orang. Di saudara, pada saat itu dia pun merasa tertekan, mungkin ada negara-negara lain mulai berperang melawannya, tetapi saudara dengarkan ini yang mengerikan. Apa yang terjadi? Dengan dalam kedesakan itu, dia justru mengorbankan banyak nyawa lagi. Saudara, di sejarah itu sama seperti zamannya Hitler, saudara, Perang Dunia Kedua, pada saat dia tertekan, ya, dikepung, dan mulai dia kalah dari peperangan, dia membinasakan lebih banyak orang lagi, saudara. Iblis itu tidak mau mati sendirian, tetapi berusaha untuk membawa lebih banyak nyawa. Binasa, saudara, dengan kejatuhannya. Ini sangat-sangat menyedihkan, jadi saudara, kita harus tahu
Sesuatu yang berharga bukanlah harta duniawi, melainkan jiwa-jiwa manusia. Kemudian ayat 45 dikatakan, ia akan mendirikan kemah kebesarannya di antara laut dan gunung permai yang kudus itu, tetapi kemudian ia akan menemui ajalnya dan tidak ada seorang pun yang menolongnya. Pada akhirnya, saudara, dia akan kabur dan di situ dia akan dimusnahkan atau dihakimi dan tidak ada orang pun yang dapat menolong, sebab yang menghakimi dia bukan pasukan atau tentara, melainkan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Demikian saudara, kita mengakhiri ya saudara kitab Daniel yang pasal 11. Mungkin minggu depan kita akan memberikan satu kesimpulan mulai dari ayat 12, pasal 12, supaya kita melengkapi seri ini sehingga kita dapat melihat seluruh gambarannya ya, apa yang akan terjadi di akhir zaman. Sekali lagi saudara, segala sesuatu yang telah diilham oleh Tuhan adalah segala sesuatu yang Tuhan sudah mengetahui segala hal. Ini bukan prediksi, tetapi ini merupakan nubuatan yang di mata Allah segala sesuatu sudah terjadi. Namun bagi kita adalah pesan dari Tuhan supaya kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi, menjadi umat yang kuat, yang melakukan perkara yang besar bagi Tuhan. Puji Tuhan saudara, demikian firman pada minggu ini. Saya berdoa supaya kita dilengkapi pengetahuan ini dan menjadi berkat bagi saudara dan saya. Mari saudara saya mau doakan saudara ya, supaya saudara diberkati, haleluya. Secara khusus ya saya mendoakan supaya saudara dapat terobosan dalam masa-masa seperti ini, baik itu pekerjaan, baik itu keuangan, apapun juga saudara yang saudara gumuli. Saya berdoa secara khusus bagi saudara. Bapa Surgawi, kami bawakan setiap jemaat yang mendengar firman ini dalam tangan-Mu, saudara. Engkau tahu pergumulan yang kami hadapi. Dan kami juga percaya kuasa doa. Kami percaya Allah kami yang perkasa sanggup menolong kami. Biarlah Tuhan pada saat-saat ini Engkau mendengar seruan doa umat-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu, memberi pertolongan bagi setiap mereka. Berkati pekerjaan tangan mereka, sehingga saudara mereka berhasil dalam usaha mereka. Engkau Allah yang sanggup, haleluya. Justru orang-orang dalam kesulitan, umat-Mu justru akan diberkati dengan berkelimpahan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. God bless you. Tuhan memberkati. Amin.